HP di kamar. Ini sudah aku bikinin sarapan buat kamu, nasi goreng spesial. Makasih. Supaya nanti semangat sekolah minggunya. Sudah kutepati janjiku ya. Oke. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Iya, terima kasih. Oh, makannya sudah selesai. Sudah. Habis enggak tadi? Habis dong. Ya, kalau makan harus dihabiskan. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang saat ini belum bisa makan. Habis makan, ayo minum dulu. Sudah waktunya sekolah minggu. Letakkan HP-nya dulu. Siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan sambil mainan, harus konsentrasi. Duduk yang manis ya. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Puji Tuhan. Wah, kayaknya cuacanya cerah ya hari ini. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh, puji Tuhan, semuanya sudah siap ya. Kita tinggalkan dulu aktivitas kita. Kita gunakan baju yang rapi. Kita fokus untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau pujikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang boleh kami alami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur karena pagi ini Tuhan boleh izinkan kami kembali untuk mengikuti ibadah online. Walaupun kami saat ini tidak dapat berkumpul bersama, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang menyatukan hati kami supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau sendiri yang berkuasa, Roh sendiri yang bekerja untuk saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di nasi goreng ini ada beberapa yang bisa kita nikmati.
antara lain kerupuk, telur, nasi, keju. Apabila salah satu di antaranya tidak enak, basi, atau taruhlah kerupuknya lempem, tentunya itu akan mengurangi selera kita untuk makannya. Demikian juga ketika kita berjanji dan mengingkarinya, tentu ada perasaan tidak enak, tidak ada damai di dalam diri kita. Kita mengecewakan orang lain, kita menjadi tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Seperti itulah janji yang tidak kita tepati. Yuk Sobat Solideo, kita akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Bapak Abraham. Adik-adik ingat kan tentang janji Tuhan kepada Abraham? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang janji Allah kepada Abraham, di mana janji itu harus ditepati, seperti judul renungan kita hari ini. Janji adalah kesediaan, kesungguhan untuk melakukannya. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 12. Judulnya Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kita akan baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Untuk ayat yang lainnya baca di rumah masing-masing ya. Yuk kita baca bersama-sama. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan mempertuangkan hal itu kepadanya, sebab kebenaran. Sobat Solideo, sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya dapat mengerti firman yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Lama sebelum ayah kita dan kakek nenek kita dan nenek moyang kita ada, pada waktu itu ada Bapak Abraham, Bapa dari segala bangsa. Halo. Tetapi cerita kita ini akan dimulai pada awal sekali, bagaimana Abram menjadi Bapak Abraham. Abram dulu tinggal di Haran dengan istrinya Sarai dan keluarga besarnya tentunya. Abram dan Sarai mengasihi Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menampakkan diri pada Abram. Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Tuhan berjanji pada Abram untuk memberkatinya. Abram pun percaya dan taat pada Tuhan. Ayo pergi Sarai, ayo pergi Lot, ayo pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi, Abram pergi dari negerinya dengan istrinya Sarai dan keponakannya Lot bersama dengan pelayan-pelayan mereka dan pergi ke tempat yang bernama Kanaan. Abram dan Sarai dengan keponakan mereka Lot melakukan perjalanan menuju Kanaan. Ketika mereka sampai di sana, mereka berhenti di dekat pohon yang sangat besar, yaitu pohon tarbantin di More di Sikem. Dan Tuhan menampakkan diri lagi pada Abram dan berkata, Lihatlah Abram ke arah utara, barat, timur, dan selatan. Semua tempat yang dapat kamu lihat ini, aku akan memberkatinya dan memberikannya padamu dan pada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan keturunanmu akan sebanyak debu di tanah. Sesudah bertahun-tahun kemudian, Abram dan Sarai sudah sangat-sangat tua, tetapi mereka belum juga mempunyai anak. Oh Tuhan, bagaimana mungkin Engkau menjanjikan aku dengan banyak anak di negeri ini? Padahal aku dan Sarah tidak mempunyai anak. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Bintangnya ada banyak sekali Tuhan, aku tidak bisa menghitungnya. Ya Abram, ada banyak sekali bintang yang tidak bisa kamu hitung. Suatu hari nanti, kamu akan memiliki anak sebanyak bintang di langit. Abram percaya pada janji Tuhan dan terus berjalan. Ini janjiku padamu. Kamu akan menjadi bapak segala bangsa, dan kamu tidak akan lagi dipanggil Abram. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Abraham, karena aku sudah menjadikanmu bapak banyak bangsa. Tuhan mengganti nama Abram menjadi nama Abraham, yang artinya bapa segala bangsa. Tuhan juga menyuruh Abraham untuk mengganti nama istrinya Sarai menjadi Sarah. Tuhan berjanji untuk memberkati Sarah dan memberitahu Abraham bahwa Sarah akan mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki. Dan Tuhan menepati janjinya pada Abraham. Dari kisah Abraham yang tadi kita ikuti, kita dapat belajar bagaimana Allah menepati janjinya kepada Abraham untuk memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasti di lautan. Kira-kira adik-adik bisa menghitung enggak saat kita malam-malam keluar rumah, kita ke atas melihat bintang-bintang? Ya, bintang-bintang itu sangat banyak sekali, dan juga pasir-pasir kita tidak mampu untuk menghitungnya. Demikian juga janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan senantiasa tepati, dan Tuhan pun sudah tepati janjinya kepada kita untuk menyelamatkan kita saat kita mau percaya kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kita. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya dapat kita lakukan janji itu di tengah kehidupan sehari-hari kita? Kita kalau berjanji, jangan mudah untuk mengingkari, melupakan. Tetapi ingatlah, seperti pepatah, janji adalah hutang. Kita harus lunasi setiap janji-janji yang telah kita ucapkan. Seperti contohnya,
nanti aku ke rumahmu jam 4. Jangan sampai kita pergi ke rumah teman kita ngaret atau molor, karena itu mesti akan diingat-ingat terus teman kita. Janjimu palsu, kamu sudah berjanji jam 4, aku sudah tunggu-tunggu tapi tidak datang-datang. Kalaupun datang, kamu datangnya lama sekali sampai capek aku untuk menunggu. Ya, itu salah satu contohnya. Hal yang kecil ketika kita mengucapkan sesuatu, jangan begitu mudahnya untuk membuat janji-janji. Lebih baik kita diam aja, tetapi kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita saat ini harus berjanji, alangkah baiknya janji untuk diri sendiri. Itu lebih menguntungkan dan dapat memotivasi diri kita. Seperti contohnya, ini mau kenaikan kelas, aku harus memiliki nilai yang lebih bagus lagi. Syukur-syukur aku bisa mendapat juara kelas. Itu janji kepada diri kita sendiri, dan kita pun belajar untuk menepatinya. Kita sungguh-sungguh belajar. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak penting, bermain HP, nonton TV, main-main dengan teman, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Seperti itulah janji yang baik yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena hasilnya apa? Kalau kita sungguh-sungguh tepati, kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Dan jangan lupa, untuk dapat meraih hasil yang terbaik, kita jangan lupakan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita bisa memiliki hasil yang terbaik dan kita bisa menepati janji untuk diri kita sendiri. Jadi jangan mudah untuk mengucapkan janji-janji supaya kita tidak mengecewakan orang lain, tetapi berusahalah untuk menepati setiap janji yang kita ucapkan supaya menjadi anak-anak yang dipercaya oleh orang lain. Karena satu saja kita melakukan kesalahan akan selalu diingat-ingat sepanjang waktu, walaupun sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, demikianlah firman Tuhan, supaya itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berdoa penutup. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, membangun kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk menepati janji ketika kami telah mengucapkan janji itu. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang tidak mengecewakan orang lain, tapi kami boleh dari lewat firman ini kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus yang sudah menepati janjinya untuk menyelamatkan kami dan juga menepati janjinya kepada Abraham untuk membuat keturunannya menjadi banyak. Kami berdoa supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami yang akan kami jalani ketika kami besok boleh belajar ataupun harus belajar di rumah. Kami tetap menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami juga mohon supaya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kami, orang tua kami rezeki, supaya kami boleh selalu menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami untuk waktu-waktu yang hendak kami lalui di dalam tangan kasih-Mu, dan kami berharap supaya untuk minggu yang akan datang pun kami masih boleh menikmati ibadah online. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus sayang kita semua. Gusti berkahi. Nuwun. Yuk Sobat Soldeo, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Musik.